Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan memasuki pertemuan 11 yaitu kekontinuan fungsi dan juga limit. Jadi yang pertama itu ada kekontinuan fungsi. Fungsi f(x) dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika memiliki tiga syarat. Seperti syaratnya sudah saya beritakan minggu lalu. Syarat pertama itu ada fa harus ada. Syarat kedua, limit x mendekati a f(x) itu harus ada. Jadi limit kanan dan limit kiri dari x mendekati a, f(x) itu harus sama. Sehingga didapetin limit x mendekati a f(x). Lalu syarat ketiganya, limit x mendekati a f(x) harus sama dengan fa. Jika ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka fungsi tersebut bisa dikatakan kontinu di x sama dengan a. Tetapi jika salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di x sama dengan a. Yang pertama, untuk membuktikannya bisa kita lihat di grafik ini. Syarat pertama itu kan dimintanya tuh FA harus ada. Di sini, kalau misal FA ada itu seharusnya di sini ada tulisan FA. Tapi karena di FA-nya nggak ada, maka F itu tidak kontinu di X sama dengan A. Lalu kita lihat selanjutnya. Karena L1 sama L2 itu nggak sama. Nih L2 kan di sini. Terus L1 itu di sini. Nggak sama kan? Karena dia nggak ada di tempatnya sejajar. Maka fx itu tidak mempunyai limit di x sama dengan a. Jadi limit x mendekati a, fx-nya tuh nggak ada. Karena limit kanan sama limit kirinya tuh nggak ada. Maka fungsi fx tidak kontinu di x sama dengan a. Lalu di syarat ketiga itu kan di sini limit x mendekati a fx itu harus sama dengan fa. Di sini fa-nya ada. Selanjutnya limit fx x mendekati a-nya tuh juga ada. Kalau misalnya limit fx-nya itu ada, itu bakal ada di titik yang sama kayak gini. Kayak kalau ini kan dia nggak sama, makanya dia nggak di tempat sejajar. Karena ini ada, limit fx-nya ada, terus limit fa-nya ada, tetapi nggak ada di garis yang sama, nggak ada di titik yang sama, maka nilai fungsi ini juga tidak bisa dibilang kontinu karena nilai FA sama nilai FX-nya itu nggak sama. Terus di sini ada grafik keempat. Grafik keempat ini kontinu karena pertama dia ada FA-nya, terus FA sama limit FX-nya tuh sama, sejajar juga. Karena FA ada, limit FX ada, terus limit FX sama FA-nya itu sama, maka dia dikatakan FX kontinu di X sama dengan A. Jadi ini tuh gambaran grafik kira-kira kalau misalnya fx itu kontinu. Nih, di sini ada contoh. Periksa apakah fungsi berikut kontinu di x sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Yang pertama nih, di yang A, ini kan dikasih persamaan fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Di sini kan dikasih tahu nih, fungsi berikutnya dia tuh nanya apakah fungsi ini kontinu di x sama dengan 2. Berarti kita harus ngecek kan dia kontinu atau enggak. Tapi karena dia ini hanya satu persamaan, otomatis kita nggak bisa ngebuat limit fx dong. Karena dia nggak dibuat persamaan kayak gini. Kan kalau misalnya kita masukin ke syarat pertama, syarat pertamanya kan fa-nya harus ada. Ya, fa-nya ada. Tapi kan kalau x sama dengan 2 kan, 2 kalau kita masukin ke sini kan jadinya 4 dikurang 4 per 2 dikurang 2, jadi hasilnya itu 0 per 0. Jadi karena syarat pertama aja udah nggak penuhi, maka fungsi itu tidak terdefinisi di X sama dengan 2, karena bentuknya 0 per 0. Terus di soal yang B nih, kita lihat. Sini ada fx sama dengan
X kuadrat min 4 per X min 2 dengan syarat X-nya nggak boleh sama dengan 2. Dan ada satu lagi, 3 dengan syarat X-nya sama dengan 2. Kita lihat kira-kira ini kontinu atau enggak. Yang pertama, untuk menentuin syarat kontinu atau enggak, kita tuh kan harus nyari FA-nya. Di sini kan X-nya sama dengan 2, berarti F2 itu sama aja 3 dong. Karena kan kita cari yang sama dengan 2. Di sini dikasih tahu yang X sama dengan 2 itu 3. Berarti syarat pertama F2 sama dengan 3. Terpenuhi ya, karena ada. Terus kita lihat nih, apakah syarat kedua yaitu limit kanan kirinya sama nggak? Kalau sama, berarti limit fx-nya itu ada. Karena ini bentuknya itu x sama x tidak sama dengan, berarti dia tuh nggak perlu limit kanan kiri. Kita langsung cari limit fx-nya aja. Karena limit itu dia tuh nggak boleh sama dengan 2, hanya kayak mendekati aja. Berarti kita pilih persamaan yang ini kan. Terus kita masukin persamaannya. Kalau misal kita langsung substitusikan, hasilnya tuh 0 kan, 0 per 0. Nah, makanya karena biar nggak 0 per 0, kita sederhanain dulu. X kuadrat min 4 nih, kan persamaannya X kuadrat min 4 per X min 2. Itu kita faktorin, lalu ini kan bisa dicoret kan, bisa dibagi, didapetin jadinya limit X mendekati 2, X plus 2. Kalau udah, ini tinggal kita substitusi aja nih X-nya. Jadi 2 plus 2, hasilnya 4 dong. Karena syarat kedua udah terpenuhi, yaitu limit X mendekati A, fx-nya harus ada. Berarti udah dua syarat yang terpenuhi. Kita lihat syarat terakhir. Syarat terakhir itu kan limit X mendekati A, fx harus sama dengan sama FA. Berarti syarat ke-1 sama syarat kedua ini harus sama. Nah, sedangkan ini nggak sama kan. Di sini FA-nya 3, terus ini limit fx-nya itu 4. Berarti nggak sama. Makanya di sini syarat ketiganya tidak sama dengan. Karena salah satu syarat yang nggak terpenuhi, maka limit ini nggak kontinu di X sama dengan 2. Lalu selanjutnya yang C, dikasih persamaan fx, X plus 1 dengan syarat X kurang dari 2, terus X kuadrat min 1 dengan syarat X lebih dari sama dengan 2. Sama kayak tadi, kita berarti pakai 3 syarat tadi. Yang pertama kita cari FA-nya dulu. Kita cari F2-nya dulu. Di sini kan karena kita nyari F2, berarti kita cari yang ada sama dengan 2. Berarti kita ambil persamaan yang ini kan, karena ada sama dengannya. Persamaan yang X kuadrat min 1. Jadi makanya kita tinggal substitusin aja, kan X kuadrat min 1. X-nya kita ganti 2, jadi 2 kuadrat min 1. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Terus selanjutnya, syarat kedua kan limit fx-nya harus ada. Terus ini kan persamaannya tuh pertidaksamaan kan. Maksudnya jadi ada lebih dari, ada kurang dari. Jadi dia ada limit kanan sama limit kirinya. Untuk limit kanan, berarti kita tuh ambil yang lebih dari dan limit kiri itu yang kurang dari. Untuk limit kiri ini yang kurang dari. Kan persamaannya X plus 1. Tinggal kita masukin aja. Karena dia walaupun disubstitusi, nilainya tuh nggak 0. Kalau kita substitusi hasilnya nggak 0, kita bisa langsung substitusi. Jadi 2 plus 1 sama dengan 3. Terus di limit kanan ini kan kalau disubstitusi, 2 kuadrat dikurang 1, berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Karena limit kanan sama limit kiri itu hasilnya sama, sama-sama 3, maka didapetin limit X mendekati 2 fx sama dengan 3. Terus untuk syarat ketiga limit fx itu harus sama dengan fa. Kita lihat nih, fa-nya kan 3, terus limit fx-nya juga 3, berarti dia sama dong. Karena dia sama,
dan semua syaratnya terpenuhi, maka f(x) itu continue di x sama dengan 2. Terus selanjutnya ada limit dan kekontinuan fungsi komposisi. Yang pertama ada teorema limit fungsi komposisi. Jika lim x mendekati a, gx sama dengan L, dan fx continue di L, maka limit x mendekati a, f gx sama dengan f, dikali limit gx sama dengan fl. Jadi kan ini seperti fungsi komposisi biasa kan. Lalu karena ini dikalikan seperti sifat limit, f-nya itu bisa kita taruh depan. Kalian ingat-ingat aja sifat limit di pertemuan sebelumnya, itu ada. Makanya dia bentuknya berubah seperti ini. Lalu selanjutnya ada teorema kekontinuan fungsi komposisi. Jika gx continue di A, fx continue di G sama di GA, maka fungsi fOGX continue di A. Di sini ada pembuktiannya. Jadi kan jika limit x mendekati A, fGX sama dengan limit x mendekati A, gx sama dengan fl, sama kayak ini, sama dengan f lim x mendekati A, gx. Kenapa? Karena f itu continue di GA. Maka sama aja kayak FGA. Kenapa? Karena G itu continue di A. Sama dengan FOGA. Karena ini komposisi. Kalau ini untuk dijadiin panduan aja buat ngerjain soal. Selanjutnya ada contohnya. Yang pertama ada tunjukkan bahwa HX sama dengan sin X pangkat 4 min 3GX min 3X plus 1 per X kuadrat min X min 6. Continue kecuali di titik 3 dan min 2. Penyelesaiannya, fungsi Hx dapat dituliskan sebagai komposisi dua fungsi, atau Hx sama dengan fOGX. Jadi kan ini nih fungsinya Hx. Terus fungsi ini bisa ditulis juga sebagai fungsi dua komposisi. Jadi di sini saya pakai komposisi dua fungsinya itu fx sama gx. Dengan fx itu sin x dan gx itu yang x pangkat 4 min 3x plus 1 per x kuadrat min x min 6. Karena kan kalau misalnya komposisinya fOGX, berarti kan gx ini dimasukin ke sin x ini kan. Maka didapetin hasil kayak gini juga. Lalu selanjutnya, fx itu continue di setiap bilangan real. fx itu kan sin x. Sin x itu continue di setiap bilangan real. Kalian bisa ngeliat ke fungsi trigonometri. Cari aja materi fungsi trigonometri di Bu Sofi ataupun di PPT responsi sebelumnya juga ada. Itu ngasih tahu dia continue di daerah asalnya yaitu bilangan real. Makanya di sini dikasih tahu fx itu continue di setiap bilangan real. Terus untuk gx itu diperhatiin penyebutnya. Gx kan ini. Penyebutnya yaitu x kuadrat min x min 6. Nah, terus ini tuh difaktorin. Jadi, x min 3 dikali x plus 2. Maka, didapetin kan x itu sama dengan 3 sama x-nya itu min 2. Maka, akan continue di setiap bilangan real kecuali di x sama dengan 3 dan x sama dengan 2. Kenapa? Karena fx-nya itu kan sin x. Sin x itu dikasih tahu kalau dia tuh continue di mana-mana atau di semua bilangan real. Karena emang ketentuannya seperti itu. Terus gx. Gx ini kan fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu sebenarnya sama. Sama kayak fungsi trigonometri juga. Dia tuh continue di mana-mana. Jadi di setiap bilangan real dia tuh juga continue. Cuma karena dia bentuknya pecahan, kita tuh harus merhatiin penyebutnya. Karena penyebutnya itu pemfaktorannya tuh nggak boleh. Kan dia di setiap bilangan real continue.
Tapi kalau untuk penyebutnya tuh dia nggak kontinu. Makanya di sini kita disuruh perhatiin penyebutnya. Penyebutnya kan didapat X sama dengan 3 sama X sama dengan min 2. Makanya kita tuh kita dapat menyimpulkan bahwa HX itu kontinu kecuali titik 3 dan min 2. Atau dapat dikatakan juga R ini real dikurang min 2 dan 3. Karena dia tuh kontinu di setiap bilangan real kecuali di titik min 2 dan min 3. Jadi pertanyaan ini tuh benar kalau dia tuh kontinu di semua bilangan real kecuali titik 3 dan min 2. Terus soal selanjutnya itu nomor 2, tentukan di mana fungsi f(x) sama dengan cos dalam kurung x pangkat 4 min 3x plus 1 per x kuadrat plus 3x min 4 kontinu. Jadi fungsi f(x) itu dapat dituliskan sebagai komposisi dua fungsi. Sama kayak yang tadi, kan di sini fungsinya f(x). Nah, dia tuh bisa ditulis dua fungsi. Di sini saya pakai fungsi gx sama hx. Gx-nya cos x, terus hx-nya tuh polinomialnya yaitu x pangkat 4 min 3x plus 1 per x kuadrat min x min 6. Untuk gx itu kontinu di setiap bilangan, sama kayak yang sin tadi, kalau cos juga dia kontinu di setiap bilangan real. Lalu untuk hx ini juga sama kayak yang tadi, diperhatiin aja penyebutnya. Karena polinomial itu kan kontinu di setiap bilangan real. Tapi di bagian penyebutnya tuh dia nggak semuanya kontinu. Makanya harus dicari pemfaktoran dari penyebutnya dulu. X kuadrat plus 3x min 4 ini kan pemfaktorannya x plus 4 dikali x min 1. Maka didapetin x-nya itu sama dengan min 4 dan x-nya sama dengan 1. Karena hx itu kontinu di R kurang min 4 dan 1, dan gx kontinu di mana-mana, maka fungsi fx kontinu di R min 4 dan 1. Kan hx. Hx itu kan ini. Hx itu kan ya bener tadi. Dia kontinu di semua bilangan real kecuali penyebutnya. Terus gx kan cos. Dia kontinu di mana-mana atau kontinu di setiap bilangan real. Nah, ini tuh tinggal kita kasih irisannya aja untuk didapetin fungsi komposisinya atau fungsi fx-nya. Makanya didapetin fungsi fx-nya itu kontinu di setiap bilangan real kecuali di titik min 4 dan juga 1. Lalu selanjutnya, kontinu kiri dan kontinu kanan. Fungsi fx disebut kontinu kiri di x sama dengan a jika lim x mendekati a dari kiri fx sama dengan fa. Selanjutnya, fungsi fx disebut kontinu kanan di x sama dengan a jika limit x mendekati a dari kanan fx sama dengan fa. Fungsi fx kontinu di x sama dengan a jika kontinu kiri dan kontinu kanan di x sama dengan a. Contoh, tentukan konstanta A agar fungsi fx sama dengan x plus A dengan syarat x kurang dari 2, sama fungsi ax kuadrat min 1, x lebih dari sama dengan 2, kontinu di x sama dengan 2. Jadi, untuk menemukan konstanta A-nya, yang pertama tuh kita cari f kontinu kiri di x sama dengan 2 dulu. Karena dia kontinu kiri, berarti pilih yang kurang dari ya. Terus, sesuai syarat yang ini, dia disama denganin sama FA. Makanya di sini limit x mendekati 2 dari kiri fx disama denganin dengan f2. Di sini kan yang kirinya kan x plus a. Berarti tinggal kita masukin aja x-nya. Jadi 2 plus a, terus F2 itu kan sama aja ini kan, karena ada sama dengannya. Pakai yang ax kuadrat min 1. Makanya jadinya A2 kuadrat min 1. Kan A2 kuadrat, berarti sama aja kayak 4A min 1. Kalau udah disama denganin, 2 plus A sama dengan 4A min 1. Jadi dapetin hasilnya, kan ini 4A-nya pindah ruas ke sini, jadi min 3A.
terus 2-nya pindah ruas ke kanan, jadinya min 1 min 2 sama dengan min 3, maka didapetin hasilnya tuh A sama dengan 1. Nah, ini udah ketemu karena dia kan mintanya tentukan konstanta A. Tapi kita lanjutin aja buat cari F kontinu kanannya. F kontinu kanan itu kan berarti ambil yang lebih dari kan. Karena harus disama dengan yang kayak tadi, limit X mendekati 2 dari kanan Fx sama dengan F2, ini tuh hasilnya tuh pasti kontinu. Kenapa? Karena di sini tuh pakai persamaan yang sama, karena kan F2 itu ambil persamaan yang ini. Nah, limit kanan juga, jadi otomatis pasti sama kan. Kan yang didapetin hasilnya sama-sama 4A-1, 4A-1. Jadi dia kontinu. Selanjutnya ada kekontinuan pada interval. Fungsi fx dikatakan kontinu pada interval buka A, B bila fx kontinu pada setiap titik dalam interval tersebut. Sedangkan fx dikatakan kontinu pada interval tutup A, B bila yang pertama fx itu kontinu pada A, B, yang kedua fx kontinu kanan di x sama dengan A, yang ketiga fx kontinu kiri di x sama dengan B. Bila fx kontinu untuk setiap nilai x anggota F, maka dikatakan fx kontinu di mana-mana. Fungsi-fungsi yang kontinu pada domain atau daerah asalnya itu ini. Katanya di atas tuh kita ada nih yang bilang real kontinu. Bingung kan pasti dari mana sih bisa taunya? Nah, di sini ada fungsi-fungsi yang kontinu pada domain atau daerah asalnya. Daerah asalnya itu pasti domainnya itu bilang real. Makanya di sini dikasih tahu fungsi-fungsi yang kontinu pada domain atau daerah asalnya. Bisa dicek di PPT aja ya. Itu ada fungsi polinom, rasional, trigonometri, akar, eksponen, logaritma, nilai mutlak. Selanjutnya, contoh yang pertama ada diberikan fungsi fx sama dengan 1 dikurang akar 1 min x kuadrat merupakan kontinu pada interval tertutup min 1,1. Penyelesaiannya yang pertama, fx kan kontinu pada min 1,1. Jadi kita pakai ketentuan yang ini dulu. Yang pertama kan fx-nya kontinu pada selang terbuka A, B. Berarti kan ini awalnya selang tertutup kan min 1,1. Makanya ini pertama fx kontinu pada min 1,1. Terus ini dengan hukum limit didapat A lebih dari min 1, A kurang dari 1. Nah, ini nggak harus ditulis sih. Untuk ditambahin aja. Selanjutnya, limit x mendekati A, fx sama dengan limit x mendekati A, 1 min akar 1 min x kuadrat sama dengan limit 1 dikurang limit akar 1 min x kuadrat. Kan ini tadinya disatuin seperti ini kan. Nah, terus dia kayak dipisah aja. Dipisah jadi dua limit gitu. Terus karena limit 1 itu kan hasilnya pasti 1 tuh. Maka ini jadi 1 dikurang limit x mendekati A akar 1 min x kuadrat. Terus bentuk ini bisa diubah jadi bentuk kayak gini. Jadi semuanya di dalam akar. Terus kalau udah tinggal disubstitusi aja. Jadi kan limit 1 berarti 1 juga. Terus ini x kuadrat substitusi aja jadi A kuadrat. Maka didapetin hasilnya tuh FA. Dan kontinu pada selang min 1,1. Terus selanjutnya fx kontinu kanan di x sama dengan A. A itu kan berarti yang kiri ini. Berarti kalau di sini A-nya min 1. Kontinu kanan di A. Nah, di sini fx kontinu kanan di x sama dengan min 1. Limit x mendekati min 1 dari kanan, fx sama dengan limit x mendekati min 1 dari kanan, 1 dikurang akar 1 min x kuadrat sama dengan, tinggal substitusi aja, min 1-nya masukin ke sini, jadinya 1 dikurang
1 dikurang min 1 kuadrat. Kan min 1 dikuadratin juga 1. 1 kurang 1 hasilnya 0. Akar dari 0 kan 0. Jadi 1 dikurang 0 hasilnya sama dengan 1. Terus selanjutnya kan ini yang ketiga fx continue di kiri. Continue kiri di x sama dengan b. Di sini kan b-nya berarti 1 kan. Makanya di sini fx continue kiri di x sama dengan 1. Sama kayak yang tadi, karena dia x-nya mendekat x-nya tuh mendekati 1 dari kiri, tinggal kita masukin 1 aja. 1 dikuadratin kan 1. Terus 1 kurang 1 juga 0. Akar 0, 0. 1 kurang 0, 1. Karena fx continue pada selang min 1,1, terus continue kanan di min 1 dan continue kiri di 1, maka f continue di selang min 1,1. Kan ini bisa kita lihat nih, hasilnya 1, 1 semua kan. Ini kan fa. Kalau misalnya kita masukin nilainya juga sama 1, hasilnya kan juga 1. Sama semua. Makanya dibilang maka f itu continue di selang min 1,1. Terus selanjutnya ada teorema nilai antara. Misal f fungsi yang terdefinisi pada selang tertutup a, b, dan misal n bilangan yang memenuhi n lebih dari fa, n kurang dari fb. Jika f continue pada a, b, maka terdapat c anggota a, b. Sedemikian sehingga fc sama dengan n. Jadi kan dikasih tahu nih, kan misalnya n-nya kan di sini kan, di antara fa sama fb. Terus jika f continue pada a, b, maka terdapat c anggota a, b. Sedemikian sehingga fc itu sama dengan n. Berarti kan di sini c-nya, terus di sini n. Dalam teorema syarat bahwa f continue haruslah berlaku, apabila tidak, kita tidak bisa menjamin grafik fungsinya akan berpotongan dengan garis y sama dengan n. Teorema nilai antara hanya dapat memberikan informasi eksistensi dari suatu solusi persamaan, namun tidak memberikan informasi mengenai lokasi solusinya, bahkan banyak solusinya. Jadi teorema nilai antara ini cuma ngasih tahu kalau dia ini ada atau enggak, tapi dia tuh nggak ngasih tahu tepatnya gitu. Contoh yang pertama, dengan teorema nilai antara, buktikan bahwa fx sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat plus x. Maka terdapat bilangan real c sehingga fc sama dengan 10. Ini kan pertama dikasih tau fx-nya nih ini, terus fc-nya 10, terus c itu kan pasti anggota bilangan real. Pertama itu di sini kan dia fc-nya sama dengan 10 kan. fc-nya sama dengan 10. fc itu kan berarti sama aja kayak n kan. Berarti dia tuh ada di antara kedua selang ini. Ya pertama kita tuh coba-coba bilang random dulu. Misal nih, pertama saya coba F1 sama dengan 1 pangkat 3 disubstitusi kebersamaan ini ya. 1 pangkat 3 min 1 pangkat 2 plus 1. Hasilnya kan 1. Terus saya coba F2. Dimasukin ke persamaan yang ini tadi. Jadi 2 pangkat 3 min 2 pangkat 2 plus 2. Hasilnya kan jadinya 6 kan. Terus saya masukin ini tuh dicoba terus sampai didapetin hasil yang lebih dari ini. Ini kan 1 hasilnya, terus ini 6. Nah, terus saya karena masih belum lebih dari 10, saya coba lagi F3. F3 sama dengan 3 pangkat 3 min 3 kuadrat plus 3 sama dengan 21. Nah, nanti di F3 ini didapetin hasilnya 21. 21 kan di atas 10 kan. Terus di sini F2 kan 6. Jadi maksudnya 10 itu dia tuh berada di antara selang ini, di antara selang 2 sama 3.
Nah, karena dia tuh berada di selang di antara ini, maka dikasih tahu 10 itu lebih dari F2 kurang dari F3. Maka terdapat suatu bilangan C anggota 2,3 sedemikian sehingga FC 910. Jadi buat nyari selangnya, buat buat ngebuktiinnya pakai teorem nilai antara. Kalau FC 10 itu ada, nah kita tuh emang harus nyoba satu-satu. Dan ternyata dia tuh memang ada 10 itu. Dia tuh ada di antara F2 sama F3. Makanya di sini dibilang karena 10 lebih dari F2 kurang dari F3, maka terdapat suatu bilangan C anggota 2,3. Sedemikian sehingga FC itu sama dengan 10. Eh, saya tutup pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ataupun salah penjelasan. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanyain saya, bisa tanyain di grup ataupun bisa tanya ke Kak Gina. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.